Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Irawan Siombing, NIM 22010004 dari D3 Perminyakan Angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tektur 2 tentang directional drilling. Langsung aja kita ke introduction atau pengenalan apa itu directional drilling. Directional drilling atau pengeboran terarah adalah proses pengeboran sumur yang mengikuti lintasan yang ditentukan dan memotong tujuan tertentu. Tujuannya disebut target dan biasanya merupakan area tertutup dalam bidang horizontal. Target juga biasanya menjadi area melingkar di bagian atas zona produksi. Nah, ini adalah ilustrasi dari directional drilling yang awalnya dia mengebor lurus, kemudian berbelok ke arah yang sudah direncanakan. Directional drilling juga itu dilakukan karena alasan-alasan dan keadaan tertentu saja. Kemudian ada manfaat dari directional drilling. Yang pertama itu kita memiliki kemampuan untuk mengakses reservoir yang terletak di lapisan batuan yang sulit dijangkau secara vertikal, sehingga memudahkan mengeksploitasi cadangan migas, dan juga kita dapat mengatasi permasalahan sumur yang tidak produktif. Tetapi kita juga ada kerugian dalam menggunakan directional drilling. Pertama itu pemboran directional cenderung lebih mahal karena membutuhkan peralatan yang canggih dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan sumur terarah. Teknik pengeborannya juga lebih rumit daripada sumur yang lainnya. Kemudian kita masuk ke directional well tip. Nah, directional well tap itu ada 5 jenisnya, itu yang pertama wheel and hold shallow diffusion. Nah, pola ini menggunakan defleksi awal yang dangkal dan pendekatan sudut lurus ke target. Lubang sumur menembus target pada sudut yang sama dengan sudut build up maksimum. Model build and hold sebagian besar digunakan untuk sumur yang kedalaman sedang tanpa intermediate casing dan sumur yang lebih dalam tanpa lateral displacement yang besar. Kemudian ada build, hold, and drop shape. Pola ini terdiri dari bagian vertikal, kick off point, build up section, tank section, drop up section, dan hold section untuk mencapai target. Nah, bentuknya ini seperti huruf S. Kemudian ada build, hold, partial drop, and hold medium shape. Nah, pola ini menahan sudut sehingga sumur mencapai sebagian besar horizontal displacement yang pada titik ini sudut dikurangi sehingga beberapa derajat untuk mencapai target. Selanjutnya ada continuous build depth diffusion. Nah, profil sumur ini memiliki defleksi awal yang relatif dalam atau depth. Nah, ini membutuhkan inklinasi tertinggi dari semua jenis profil sumur untuk mencapai target. Pola continuous build sangat cocok untuk pengeboran salt dome, pengeboran fault, dan untuk side tracking. Kemudian terakhir itu ada horizontal drilling. Horizontal drilling ini adalah salah satu tipe drilling yang kemiringannya mencapai 90 derajat melalui reservoir section. Ini memiliki aplikasi penting dalam meningkatkan produksi dari reservoir tertentu yang tidak ekonomis. Nah, pada dasarnya ada dua jenis horizontal drilling, baik horizontal single curve, di mana defleksi ke 90 derajat dicapai dalam satu kurva. Horizontal double curve, di mana target berada build section kedua. Nah, di sini adalah
ilustrasi dari kelima yang sudah saya jelaskan tadi. Itu pertama ada tipe build and hold, terus ada tipe shift, ada tipe modif shift, ada tipe continuous build, ada tipe horizontal single, dan juga ada tipe horizontal double. Nah, kita masuk ke directional equipment. Directional equipment itu adalah peralatan yang kita gunakan saat pengukuran directional drilling. Pertama itu ada with drill pipe. Itu ini adalah ilustrasi dari alat tersebut. Nah, pipa bor ini memiliki kabel atau juga disebut bor listrik. Nah, pipa bor ini dilengkapi dengan teknologi dan sistem komunikasi yang canggih untuk memantau dan mengontrol data secara real time. Nah, kita sangat modern jika menggunakan alat ini. Selanjutnya, web stop. Nah, alat ini untuk mengubah arah pemboran dari vertikal ke arah yang diinginkan nih. Dari sini nih, kemudian dia berbelok ke arah yang sudah direncanakan pada awalnya. Web stop juga ditempatkan pada lubang sumur dengan bantuan peralatan pengeboran dan ditempatkan pada kedalaman atau posisi sesuai dengan rencana pengeboran. Nah, itu. Kemudian ada rotary stable system. Nah, alat yang digunakan dalam pengeboran terarah untuk mengontrol arah dan kemiringan alat pengeboran selama proses pengeboran. Inilah alat yang digunakan. Nah, fungsi utama sistem ini yaitu mengontrol kemiringan secara real time tanpa menghentikan atau mengebor ulang sumur. Jadi kita langsung tahu nih kemiringannya secara cepat tanpa kita harus menghentikan saat kita mengebor. Kemudian ada logging while drilling. Nah, teknologi ini yang digunakan dalam pengeboran terarah dan horizontal untuk mengumpulkan data geologi dan petrofisika secara langsung selama proses pengeboran. Nah, kemudian fungsi utama alat ini adalah mengumpulkan data selama operasi pengeboran, dilengkapi dengan berbagai sensor dan instrumen yang dapat mengukur berbagai parameter, komposisi batuan, sifat listrik, sifat fisik, tekanan, suhu, dan lain-lain. Nah, dari alat inilah kita bisa mengetahui tersebut. Kemudian, nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.